Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, yang semuanya bukan ciptaan Allah. Semuanya pasti adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman. Baik, untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, tentu tidak semua dari kalian mengenal Ustaz. Ustaz akan memperkenalkan diri secara singkat. Nanti perkenalan yang lebih dalam lagi, insya Allah kita akan berkenalan lebih dalam lagi ketika kita bertemu langsung. Baik, ini foto Ustaz. Perkenalkan, nama Ustaz adalah Bahrul SPDI. Dan alamatnya di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu Tenggarong. Baik, langsung saja kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama kita di halaman 11. Silahkan buka buku kalian di halaman 11. Tema kita hari ini adalah tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta ini akan kita dapati penjelasannya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Surah Al-Ikhlas ini Allah turunkan di kota Mekah. Berjumlah 4 ayat. Kemudian urutannya dalam Al-Quran surah yang ke-112. Sebelum surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Anak-anak soleh dan solehah, marilah kita buka surah Al-Ikhlas dulu. Kita baca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Tapi sebelum kita membaca surah Al-Ikhlas, marilah kita membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini adalah perintah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faidza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik, dibuka surah Al-Ikhlasnya, kita lihat. Nah, ini surah Al-Ikhlas. Kita dengarkan bacaan surah Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita akan bahas surah Al-Ikhlas per kata, setiap katanya. Kita coba akan terjemahkan. Qul. Apa makna qul? Qul adalah katakanlah. Huwa, dialah, Allah ahadun. Apa makna ahadun? Yang Maha Esa. Ayat keduanya, Allah bermakna Allah. As-Samad. As-Samad maknanya adalah tempat bergantung segala sesuatu. Di ayat ketiga, lam, tidak, yalid,
tidak beranak, walam, dan tidak pula yulad, diperanakkan. Ayat terakhir, walam, dan tidak yakun, ada, lahu, baginya, kufuwan, yang setara atau yang menyamai dia, ahadun, seorang pun. Jadi kalau kita terjemahkan secara utuh, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara atau yang menyamai dia, seorang pun. Anak-anak yang soleh dan solehah, kalau kita membaca tafsir, asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ini adalah ketika orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, bagaimanakah gambaran Tuhanmu? Karena Tuhan mereka itu ada bentuknya yang mereka dirikan di sekitaran Ka'bah, sedangkan Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW mereka tidak pernah lihat. Maka mereka menanyakan, ya Muhammad, bagaimanakah Tuhanmu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati surah Al-Ikhlas ini, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Dan ini sekaligus adalah syarat Tuhan yang harus kita sembah. Dan kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia bukanlah Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu adalah ahad. Dia harus esa, tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya. Dia tunggal. Kemudian Allah Samad. Yang kedua, dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Mustahil seorang Tuhan itu diperanakkan dan mustahil juga Tuhan itu dia beranak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai dia. Oke, itu saja anak-anak yang soleh dan solehah, pembelajaran singkat kita. Kemudian nanti insya Allah Ustaz akan berikan tugas kepada kalian tentang surah Al-Ikhlas ini. Baik, untuk keberkahan ilmu kita, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.